Ya, selamat datang untuk Anda semua yang telah membuka video materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mau membuka video materi kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai dunia perguruan tinggi. Kita semua tahu bahwa Anda saat ini telah berada di kelas 12 untuk SMA kelas 12, di mana memang siswa lebih diarahkan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke perguruan tinggi. Maka dari itu, alangkah lebih baik mulai dari sekarang, meskipun masih tersisa beberapa semester, Anda akan sangat disarankan untuk mulai mempelajari mengenai perguruan tinggi, apa itu perguruan tinggi, dan juga seluk-beluk kegiatan ataupun aktivitas di perguruan tinggi. Untuk itu, pada pagi hari ini, marilah kita belajar tentang dunia perguruan tinggi. Apa sih perguruan tinggi itu? Ya, mungkin sebagian dari Anda akan bisa menjawab bahwa perguruan tinggi itu ya seperti perkuliahan dan sebagainya. Ya, betul sekali. Perguruan tinggi memang oleh sebagian masyarakat disebut sebagai tempat untuk berkuliah dan sebagainya gitu. Tetapi tidak jarang masyarakat kita menyadari bahwa sebenarnya perguruan tinggi itu bisa dikatakan adalah sekolah juga atau pendidikan juga. Pendidikan di tahap akhir yang bersifat opsional dan masuk ke dalam pendidikan formal. Yang dimaksud dengan opsional itu seperti apa? Yaitu di mana di Indonesia belajar itu diharapkan dilakukan sampai jenjang SMA ataupun yang sederajat begitu. Nah, sedangkan perguruan tinggi sendiri untuk di Indonesia memang sifatnya tidak diwajibkan atau bebas Anda ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun tidak, jadi bersifat opsional. Lalu bersifat formal karena perguruan tinggi sendiri tidak sama seperti pelatihan atau semacamnya, tapi ini merupakan sebuah tempat ataupun sekolah yang memang didesain sedemikian rupa dengan bersifat formal ataupun bersifat serius begitu ya, dalam artian tidak sama dengan seminar ataupun pelatihan lainnya begitu. Nah, di dalam perguruan tinggi biasanya seorang peserta didik seringkali disebut sebagai mahasiswa, sedangkan pengajarnya biasanya disebut sebagai dosen. Tetapi untuk beberapa perguruan tinggi memang ada kadangkala ada penyebutan tersendiri untuk peserta didiknya. Semisal untuk pendidikan tinggi yang bergerak di bidang militer atau kepolisian, biasanya peserta didiknya akan disebut sebagai kadet ataupun yang semacamnya gitu. Dan tentu untuk memahami itu kita perlu lebih jauh lagi mengenal macam-macam perguruan tinggi itu apa aja gitu ya. Nah, macam-macam perguruan tinggi di Indonesia itu ada banyak variasinya yang mungkin sudah Anda sadari sebelumnya, tetapi mungkin Anda belum tahu ini perbedaan antara satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi jenis lain itu apa gitu ya. Oke, kita akan coba jelaskan secara lebih detail, dan tolong bagi Anda untuk menggunakan headset agar lebih bisa mendengarkan dengan baik video ini, dan juga jangan lupa dicatat karena beberapa materi pada video ini dan juga materi tertulis yang telah kita siapkan tidak kita jelaskan secara detail pada tulisan ataupun materi tersebut, sehingga harap mohon dicatat apapun yang saya ucapkan melalui video materi ini. Ya, yang pertama kita akan mengenal mengenai akademi. Nah, akademi itu apa sebenarnya?
akademi itu adalah salah satu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Yang dimaksud satu cabang itu bagaimana? Dimana akademi ini itu mempelajari satu satu cabang keilmuan dalam artian semisal cabang kepolisian saja atau cabang kemiliteran saja ataupun cabang kebidanan saja gitu. Jadi hanya di dalam akademi ini nanti kita akan mempelajari hanya satu jenis gitu ya, satu jenis ilmu yang dimana selama kita di akademi itu kita akan benar-benar belajar ilmu itu saja dan tidak belajar ilmu yang lain gitu. Jadi semua mahasiswa yang ada di dalam akademi itu akan mempelajari ilmu yang sama. Nah, karena semua mahasiswa mempelajari ilmu yang sama, untuk akademi ini memang agak berbeda dengan perguruan tinggi lain, di mana desain dari akademi ini atau bentuk pembelajaran di akademi ini itu hampir mirip dengan sekolah-sekolah yang selama ini Anda ikuti atau sekolah-sekolah yang selama ini Anda belajar di dalamnya, seperti di SMA Negeri 7 Kediri ini, di mana Anda untuk bisa naik ke jenjang yang berikutnya harus lulus di tingkat tertentu begitu ya. Lalu ada kelas-kelas yang sifatnya bertingkat mulai dari kelas 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Ya, hampir sama seperti itu. Nah, untuk program di akademi sendiri itu ada bermacam-macam, mulai dari diploma 2 sampai diploma 3 gitu ya. Dan paling mentok itu ada di diploma 3 atau D3 begitu. Nah, contohnya adalah akademi kebidanan, akademi keperawatan, akademi kepolisian, akademi militer, dan mungkin akan ada akademi lainnya nanti. Nah, setelah dari akademi kita akan belajar mengenai politeknik. Nah, tentu Anda sudah tahu politeknik ini apa, gitu ya, seperti apa. Dan kita akan perdalam pembahasan kita mengenai politeknik di sini. Politeknik itu merupakan salah satu jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Yang perlu digarisbawahi adalah sejumlah bidang. Dalam artian untuk politeknik ini itu cakupannya lebih luas dibandingkan akademi tadi, dimana kalau akademi itu hanya mempelajari satu ilmu saja, tetapi kalau politeknik itu mempelajari satu rumpun ilmu gitu ya, satu rumpun ilmu tertentu atau khusus. Semisal jika politeknik elektro itu berarti mereka hanya akan mempelajari masalah elektronika saja, ataupun politeknik pembangunan dan sebagainya, berarti mereka hanya mempelajari pembangunan saja gitu ya. Untuk proses belajar di politeknik sendiri biasanya mereka bersifat praktek dan pemberian materi hanya diberikan beberapa persen saja gitu ya. Jadi mereka lebih fokus ke prakteknya. Kenapa? Karena pada dasarnya politeknik sendiri itu memang didesain atau diciptakan agar setiap mahasiswa di dalamnya bisa segera mempraktekkan ilmu yang didapat secepat mungkin agar bisa cepat diserap ke dunia kerja. Jadi fokusnya memang lebih ke dunia kerja gitu ya. Jadi lebih fokus pada praktek dibandingkan pada pemberian materi. Lalu program yang ada itu ada diploma 2, diploma 3, dan juga program diploma 4, dalam artian saat Anda ke politeknik paling mentok Anda itu hanya akan mendapatkan gelar ataupun hanya akan mendapatkan peringkat di D4 atau diploma 4 gitu. Selebihnya itu tidak ada gitu ya, dalam artian paling maksimal itu adalah diploma 4 atau D4.
Contohnya itu adalah PPNS, Politeknik Pelayaran Negeri Surabaya, PENS, Politeknik Elektro Negeri Surabaya, Poltek Malang, lalu PSDU Polinema Kediri gitu ya. Nah, mungkin Anda akan pernah melihat beberapa politeknik yang sifatnya umum dalam artian seperti Polinema ini. Nah, Polinema sendiri kan bersifat tidak tidak mempelajari satu bidang saja gitu ya. Memang untuk Polinema ataupun untuk politeknik yang lain ada beberapa yang bersifat umum dalam artian mereka tidak hanya mempelajari satu rumpun ilmu saja atau satu bidang khusus saja gitu ya, atau sejumlah bidang khusus saja, tetapi mereka mempelajari banyak bidang. Nah, tetapi politeknik itu punya ciri khas, yaitu mereka itu lebih memfokuskan mahasiswanya agar siap kerja gitu ya. Jadi untuk ciri khas Polinema dan sebagainya, meskipun mereka mempelajari banyak rumpun ilmu di dalamnya, tetapi mereka tetap memprioritaskan untuk siap kerja dan maksimal gelar atau peringkat mereka ada di D4 gitu. Nah, harus sekolah tinggi. Sekolah tinggi mungkin jarang diketahui oleh sebagian orang, karena kebanyakan orang itu kalau belajar mengenai perguruan tinggi kebanyakan akan fokus pada politeknik, institut ataupun universitas, dan sangat jarang ada yang mengenal sekolah tinggi. Nah, sekolah tinggi itu adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional dan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya sekolah tinggi ini hampir mirip-mirip lah dengan politeknik sebelumnya, di mana mempelajari satu disiplin ilmu gitu ya. Semisal kalau elektro ya elektro saja gitu ya. Pelayaran ya berarti mempelajari tentang pelayaran aja gitu ya. Dan jurusan-jurusannya pun juga berkaitan dengan pelayaran aja gitu. Atau yang paling terkenal itu adalah STAN gitu ya, yang sekarang sudah jadi politeknik itu, dimana STAN dulunya adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Maka yang dipelajari di dalamnya berkaitan dengan akuntansi gitu ya, dan jurusannya pun juga fokusnya pada akuntansi. Nah, terus apa perbedaan antara sekolah tinggi dengan politeknik kalau begitu? Perbedaannya terletak pada proses belajarnya, di mana politeknik ini meskipun mereka hanya belajar satu bidang ilmu atau satu disiplin ilmu atau satu rumpun ilmu saja, mereka ini belajarnya hampir mirip dengan mahasiswa di tingkat universitas, di mana tidak ada jam masuk, tidak istilahnya jam masuknya tidak seperti di sekolah gitu ya. Dan mereka lebih bebas dalam artian bebas menentukan mata kuliah, bebas menentukan mata kuliah yang akan diambil apa dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan sekolah tinggi itu tidak seperti itu. Mereka justru memang hampir mirip dengan akademik gitu ya, dalam artian untuk sekolah tinggi mereka cara belajarnya hampir mirip dengan sekolah-sekolah yang Anda kenal selama ini, di mana ada jenjang kelas gitu ya, ada kelas 1, 2, 3 dan sebagainya, dan juga mata kuliahnya biasanya sudah diprogramkan oleh pihak perguruan tingginya gitu. Jadi Anda tidak bisa memilih secara bebas. Nah, sekolah tinggi sendiri itu maksimal paling mentok itu sebenarnya ada di D3, dalam artian jika Anda ke sekolah tinggi Anda maksimal akan dapat gelar yaitu diploma 3 atau D3. Tetapi memang ada beberapa sekolah tinggi yang juga bisa memberikan program spesialis dan juga program-program seperti di universitas sampai ke doktoral gitu, sampai ke S3. Tetapi itu sangat jarang sekali karena mereka harus memenuhi syarat tertentu dari pusat begitu. Nah, kalau tadi politeknik fokusnya pada
mencetak mahasiswa yang siap kerja. Nah, untuk sekolah tinggi ini itu berlawanan dengan politeknik, di mana mereka tidak mencetak mahasiswa untuk siap kerja, tapi mencetak mahasiswa yang memang bisa mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya untuk keperluan tertentu gitu. Lalu selanjutnya adalah institut. Mungkin Anda sudah tahu dengan institut ini, yaitu contohnya adalah Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Baru dan sebagainya. Tetapi tidak jarang belum ada yang memahami perbedaan antara institut dengan universitas gitu ya. Nah, institut sendiri itu bisa kita katakan itu adalah hampir mirip dengan politeknik, tetapi mereka memiliki program pendidikan sampai ke tahap program spesialis maupun doktoral gitu ya, sampai S3. Kalau politeknik tadi hanya fokus ke sampai programnya sampai D4 saja, sedangkan institut ini itu sampai S3 juga gitu. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam kelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis. Ya, jadi seperti politeknik tadi, di mana mereka hanya mempelajari satu rumpun ilmu saja, gitu ya. Satu rumpun ilmu ini dipelajari, tapi perbedaannya kalau politeknik tadi untuk kerja, maksudnya siap kerja dan juga hanya sampai di 4, kalau institut itu sampai S3, dan mereka dicetak atau mahasiswanya dicetak untuk bisa mengembangkan ilmunya lebih jauh lagi gitu. Jadi memang tidak disiapkan untuk siap kerja, tapi untuk mengembangkan suatu ilmu, sehingga rata-rata mereka berani memang membuka sampai doktoral, karena salah satu tujuannya yaitu agar mahasiswanya bisa mengembangkan ilmu sebaik mungkin gitu ya. Salah satu contoh dari institut adalah tadi ITB atau Institut Teknologi Bandung, di mana tentu yang dipelajari hanya seputar teknologi saja. Lalu adalah Institut Pertanian Bogor, yang dipelajari ya masalah pertanian. Lalu Institut Seni Indonesia yang ada di Surakarta, Solo dan juga Padang, yang dipelajari apa ya, seni aja gitu ya, yang dipelajari hanya satu jenis ilmu saja. Lalu kita pergi ke selanjutnya, yaitu universitas. Nah, ini tentu yang paling kita pahami adalah tingkat universitas, di mana universitas sendiri adalah perguruan tinggi yang di samping menyelenggarakan pendidikan akademik, dapat pula menyelenggarakan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, di mana universitas ini itu bersifat lebih umum, dalam artian mereka itu tidak hanya memberikan atau tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, tapi ada banyak bidang ilmu di dalamnya. Makanya Anda akan sering melihat universitas itu tidak pernah dibuat khusus namanya untuk satu bidang ilmu tertentu gitu ya. Misal Universitas Elektro itu nggak ada gitu ya, karena memang universitas tidak untuk mempelajari satu bidang ilmu saja, tapi mempelajari banyak bidang ilmu gitu ya. Jadi seperti contohnya universitas yang ada di Kediri itu Universitas Nusantara PGRI. Mereka selain mempelajari ilmu pendidikan, mereka juga mempelajari nantinya ilmu bisnis dan sebagainya gitu ya, tergantung universitas masing-masing. Nah, programnya itu sampai program doktoral atau S3, dan contohnya tentu Anda semua sudah tahu dan bisa cari di internet gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui nama-nama atau jenis-jenis perguruan tinggi, kita akan belajar tentang pengelompokan perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis pengelompokan perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi negeri, swasta, dan juga kedinasan. Nah, perguruan tinggi negeri itu apa?
swasta itu apa dan kedinasan itu apa gitu ya. Kita akan pelajari satu-satu. Nah, perguruan tinggi negeri itu adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, khususnya departemen yang bertanggung jawab atas pendidikan yang tinggi gitu ya. Jadi perguruan tinggi negeri ini dikelola oleh pemerintah dan biasanya di bawah atau khususnya itu di bawah departemen khusus yang bertanggung jawab tentang pendidikan. Kalau di Indonesia itu departemennya seperti contohnya Kemendikbud itu ya. Jadi perguruan tinggi itu di bawah Kemendikbud itu misalnya gitu ya, atau Kemenristek Dikti. Nah, itu perguruan tinggi itu juga di bawah Kemenristek Dikti tersebut. Nah, untuk memasuki perguruan tinggi negeri biasanya akan ada banyak seleksi gitu ya, dimana salah satu contohnya adalah SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, dan lain sebagainya. Untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, tentu salah satu syaratnya yaitu Anda sudah lulus di tingkat SMA atau sederajat dan bisa dibuktikan dengan adanya ijazah gitu. Lalu perguruan tinggi swasta, yang namanya swasta berarti mereka dikelola oleh yayasan atau perkumpulan sosial dan sebagainya. Jadi perbedaan perguruan tinggi swasta dengan negeri yaitu adalah kalau swasta dikelola oleh yayasan, kalau perguruan tinggi negeri dikelola oleh pemerintah gitu ya. Sehingga sumber dana dan sebagainya juga berbeda nantinya. Lalu sekolah kedinasan perguruan tinggi kedinasan PTK. Nah, banyak orang yang salah mengira mengenai perguruan tinggi kedinasan ini seperti apa gitu ya. Nah, perguruan tinggi kedinasan ini pada dasarnya yaitu perguruan tinggi yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan gitu ya. Kalau untuk perguruan tinggi negeri tadi adalah perguruan tinggi di bawah wewenang pemerintahan, kalau kedinasan itu adalah perguruan tinggi yang berada di bawah ikatan atau berada di dalam ikatan lembaga pemerintahan. Bedanya apa? Bedanya kalau perguruan tinggi negeri tadi itu langsung di bawah pemerintah gitu ya, dalam artian pemerintah dengan bantuan dari Kemendikbud dan Kemenristek Dikti itu mengelola perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kalau untuk perguruan tinggi kedinasan itu di bawah lembaga-lembaga tertentu, misalnya di bawah lembaga Kementerian Keuangan itu nanti perguruan tingginya adalah PKN gitu, atau di bawah lembaga sandi negara atau di bawah lembaga Biro Intelijen. Nah, itu nanti kalau di Biro Intelijen berarti sekolahnya atau perguruan tingginya adalah perguruan tinggi bukan BIN tapi TIN gitu ya, sekolah tinggi intelijen negara, dan juga sekolah tinggi sandi negara dan sebagainya gitu. Jadi perbedaannya adalah kalau yang kedinasan ini memang berada di bawah lembaga pemerintah tertentu gitu ya. Jadi misal di Kementerian Keuangan atau di Kementerian Sosial atau di kementerian atau di lembaga biro keamanan dan sebagainya gitu. Salah satu contohnya itu adalah PKN tadi, lalu kepolisian. Nah, banyak yang mengira bahwa kepolisian ini bukan kedinasan gitu ya, padahal sebenarnya kepolisian atau akademi kepolisian itu pun juga merupakan perguruan tinggi kedinasan gitu ya. Kenapa? Karena berada di bawah lembaga kepolisian gitu ya. Sama juga akademi kemiliteran itu kan di bawah lembaga kemiliteran gitu. Jadi mereka juga termasuk dalam perguruan tinggi kedinasan. Lalu ada STIM, STPN, STPDN dan semacamnya. Nah, yang perlu Anda catat dari perguruan tinggi kedinasan ini adalah di mana perguruan tinggi kedinasan ini memiliki berbagai macam jalur masuk gitu ya.
Dan silakan Anda mencatat di buku Anda di mana jalur masuk di perguruan tinggi kedinasan ini antara lain ada dua jenis, yaitu jalur masuk pembibitan dan juga jalur masuk non pembibitan. Untuk perguruan tinggi kedinasan di jalur masuknya pembibitan, nah ini nanti mahasiswa yang masuk di dalam jalur pembibitan memang akan dicetak untuk menjadi abdi negara atau menjadi aparatur sipil negara gitu ya, atau ASN atau PNS gitu. Sehingga saat Anda lolos seleksi, setelah lulus dari perguruan tinggi tersebut, Anda akan langsung dilantik menjadi CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Itu kalau jalur pembibitan. Nah, selanjutnya ada lagi jalur non pembibitan. Nah, selain jalur pembibitan tadi ada juga jalur non pembibitan. Jika di jalur pembibitan Anda akan langsung menjadi PNS setelah lulus. Kalau jalur non pembibitan, Anda itu walaupun berhasil masuk ke perguruan tinggi tersebut, belum tentu Anda menjadi abdi negara atau belum tentu Anda menjadi PNS, karena memang mereka tidak memfungsikan jalur masuk tersebut untuk mencetak abdi negara gitu ya, tetapi lebih untuk mencetak lulusan yang bisa mempraktekkan ilmunya di masyarakat umum gitu aja. Nah, jadi nanti jika Anda sudah siap untuk memilih perguruan tinggi di semester depan gitu ya, maka pastikan Anda kalau masuk dan pengen ke perguruan tinggi kedinasan itu maksudnya jalur pembibitan gitu ya, jangan jalur non pembibitan jika memang tujuannya yaitu ingin menjadi PNS. Tapi kalau Anda memang hanya ingin sekedar masuk, ya silahkan Anda boleh masuk ke jalur non pembibitan juga gitu. Nah, biasanya untuk jalur pembibitan ini nanti mereka akan diseleksi secara bersama-sama gitu ya, satu Indonesia melalui seleksi bersama perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara gitu ya. Itu nanti insya Allah di semester selanjutnya Anda akan lebih paham lagi. Nah, itu tadi materi kita dan tugas Anda pada hari ini. Silakan Anda buka MS Team Anda dan lihat di sana akan ada tugas yang harus Anda kerjakan. Akan muncul pukul 11 waktu Indonesia Barat. Silakan ditunggu di kelas masing-masing dan harap dikerjakan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.